Selamat datang. Di depan saya ada Oppo Reno 13 Pro terbaru dan saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi langsung saja di sini ada semacam tab penarik kecil yang cukup bagus, jadi saya tidak perlu memotong apapun. Selalu senang melihat fitur seperti ini. Dan tab ini juga tidak seperti robek di tengah jalan. Jadi lagi-lagi ini nilai plus. Nah, seperti itu. Sekarang, di dalam sini kita hanya mendapatkan panduan mulai cepat, panduan keselamatan, dan alat pencabut SIM. Lalu kita mendapatkan ponselnya sendiri di bawahnya. Nyalakan perangkatnya. Dan di bawah itu, kita punya sebuah kabel pengisi daya yang sangat berguna, yaitu tipe C ke tipe A. Dan itu saja yang secara keseluruhan kita dapatkan di dalam kotak untuk harga yang menurut saya pribadi cukup mahal. Jadi, mari kita mulai dengan harga ponsel ini ya, yang akan menjadi... GSM Arena. Tempat saya mendapatkan data ini, mencantumkannya dalam, saya rasa, rubel, hampir 46.000 rubel. Tapi saya sudah cek berapa harganya di negara saya, yaitu Polandia, dan itu setara dengan sekitar $700 AS. Itu juga sudah termasuk pajak. Jadi untuk $700 kamu akan mendapatkan mari kita lihat apa saja yang sebenarnya kita dapatkan karena saya sendiri belum mengeceknya. Jadi mari kita mulai dari layarnya, yaitu layar 6,8 inci dengan resolusi 1272x2800. Dan ini adalah layar yang sangat bagus. Saya ingin menekankan itu. Bezelnya sangat tipis dan sudut-sudutnya membulat dengan rapi. Dan untuk layarnya sendiri, ini adalah layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, sudah bersertifikat HDR10+, dan tingkat kecerahan puncaknya katanya mencapai 1200 nits. Itu sepertinya tidak benar, tapi kita ikuti saja dulu. Itu yang tertulis di GSM Arena. Dan kita juga punya rasio layar ke bodi hampir 91%, dan memang terlihat cukup bagus dengan bezel yang sangat tipis di sekelilingnya. Dan selain itu, bezel-bezel ini kalau dilihat tampak simetris di semua sisi, yang juga keren, rapi, dan enak dipandang. Sekarang kita membalik ke belakang, kita melihat ada setup 3 kamera yang tampaknya dilengkapi dengan desain flash yang menarik di sini. Jadi sensor utama 50 megapiksel dengan aperture f1.8, lensa lebar 24 mm. Kita punya 50 megapiksel aperture f2.8 telefoto, 8 megapiksel ultra wide. Dengan kamera itu kamu bisa merekam video 4K hingga 60 frame per detik. Hal yang sama berlaku di 1080p slow motion hingga 120 frame per detik. Dan di bagian depan, kita juga punya sensor 50 megapiksel yang luar biasa, lensa lebar, yang juga bisa merekam 4K 60 fps yang menurut saya cukup bagus secara keseluruhan. Sekarang beralih ke bagian internal, kita punya baterai 5800 mAh yang ukurannya lebih besar dari yang mungkin biasa Anda temui di ponsel seukuran ini. Tapi secara umum, saya sebenarnya sudah berharap kapasitasnya sekitar 6000 mAh di sini, mengingat hampir pasti tanpa perlu dicek lagi, sudah menggunakan baterai berbasis silikon yang baru. Jadi baterai ini memang lebih padat, mereka bisa menampung lebih banyak daya dalam ukuran yang sama. Itulah sebabnya sekarang kita mulai melihat baterai yang lebih besar di sebagian besar ponsel. Selanjutnya, kita juga mendapatkan penyimpanan internal sebesar 256 GB dan RAM 12 GB. Itu adalah spesifikasi dasar dan Anda bisa meningkatkannya hingga 1 TB dan 16 GB RAM, semuanya menggunakan tipe penyimpanan UFS 3.1. Jadi, itu akan sangat membantu untuk kecepatan baca dan tulis, misalnya saat menggunakan kamera 4K untuk merekam atau memutar video. Sekarang, melanjutkan ke bagian internal yang sangat penting ini, kita juga memiliki prosesor Dimensity 8350 yang menjadi otak utama dan inti dari perangkat canggih ini. Dan sejujurnya, untuk harga yang mencapai $700 AS lah sih, saya sebenarnya sangat berharap ada sesuatu seperti prosesor Snapdragon di sini. Terus terang saja, karena perangkat ini sendiri sebenarnya tidak terlalu menonjol atau istimewa dibandingkan dengan perangkat lain di kelasnya. Jadi saya benar-benar berharap ada sesuatu yang benar-benar Anda tahu membuat harganya sepadan dan terasa sangat berharga, yang biasanya adalah Snapdragon. Saya rasa sebagai prosesor memang sedikit lebih mahal hanya karena itu saja. Tapi di sini kita punya Dimensity
yang menurut saya secara historis memang menjadi pilihan yang lebih murah bagi para produsen untuk digunakan. Jadi ya, ini adalah, saya tidak ingin mengurangi nilai dari hal ini. Prosesor Dimensity apapun seperti A8000 itu sudah sangat cepat, jadi saya sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan kinerja prosesor ini secara umum. Saya hanya merasa, iya, saya benar-benar tidak tahu. Ada sesuatu tentang perbedaan harga antara produsen lain dan penawaran mereka yang sedikit di bawah, yang entah bagaimana membuat, saya tidak tahu, membuat perangkat-perangkat ini secara umum terasa terlalu mahal. Dan selain itu, $700 itu kurang lebih sama dengan yang saya bayarkan untuk S25 saya, Samsung, yang jika saya harus memilih Samsung dibandingkan Oppo, maksud saya, sudah cukup jelas mana yang mungkin akan saya pilih, dengan harga yang sangat mirip. Jadi seperti yang saya katakan, ini ada persaingan di sini. Harga dari perangkat ini menurut saya, saya akan bilang terlalu tinggi untuk apa yang mereka tawarkan. Penawarannya sendiri, jika kita mengesampingkan hal-hal lain, saya akan bilang itu cukup adil. Tapi jika Anda mempertimbangkan bahwa Anda bisa membeli sesuatu seperti S25 seharga $700, atau misalnya sesuatu seperti CMF, phone dari Nothing yang hadir dengan prosesor kelas bawah, dan saya juga ingin memperjelas, kualitas bangunannya memang sedikit lebih murah, tapi dari segi performa, ponsel itu akan bekerja dengan sangat baik, dan perbedaannya adalah, CMF phone harganya sekitar $200, sementara ini harganya $700. Jadi ada perbedaan besar dalam hal rasio harga terhadap performa. Dan ini terasa jika dibandingkan dengan pilihan lain sedikit terlalu mahal, terutama ketika Anda bisa membeli sesuatu seperti yang saya katakan, Samsung dengan harga yang pada dasarnya sama. Jadi disitulah saya mendapatkan semacam gambaran umum tentang harga dan mengapa saya menganggapnya sedikit terlalu tinggi. Sekarang kemungkinan besar nanti ponsel ini mungkin akan turun nilainya. Jadi jika Anda tidak membelinya tepat saat rilis, Anda pasti akan mendapatkan penawaran yang jauh lebih baik dengan harga yang lebih rendah, karena saya yakin toko-toko akan menurunkan harga pada perangkat-perangkat ini hanya agar mereka bisa menjualnya, dan dari situ Anda jelas bisa mendapatkan perangkat yang layak dengan harga yang lebih masuk akal, menurut saya. Namun demikian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.